Bagaimana jalan untuk mencapai kehidupan akhirat? Lanjutan ayat itu dibaca. Al-Qasas 77 tadi. Cuma satu aja jalannya. Mau dapatkan kampung akhirat, satu aja jalannya. Apa jalannya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ibu pernah melawan enggak sama Allah? Suruh sholat 5 kali. Pernah enggak 5 kali sehari? Sehari semalam? Dilarang Allah, pernah enggak dikerjakan? Disuruh Allah, pernah enggak ditinggalkan? Sering kita melawan Allah. Melanggar perintah Allah. Tapi pernah berhenti enggak rezekinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berjalan jangan cepat-cepat. Dari Medan ke Telaga Sari. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka pantun juga nampaknya ibu-ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha hidup dan telah menghidupkan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha kuat dan perkasa, yang pada saatnya akan mematikan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengurus dan akan mengurus kita dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Dan Allah telah mempersiapkan sebaik-baik tempat kembali untuk kita yang menghendakinya, yaitu surganya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dalam majelis ini menjadi rangkaian catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
kebaikan yang telah mengumpulkan kita di dunia ini, dan insya Allah kita akan dikumpulkannya di surganya kelak. Salawat bering salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Sunggal, Pak Ismail. Saya juga sebenarnya camat juga, sama kita Pak. Cuma bedanya Pak Ismail camat betulan, saya camat calon mati. Sama kayak ibu-ibu juga ya, camat juga Bu, calon mati semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua MUI Kecamatan Sunggal, Ustadz Muhtarom. Tadi ada Ustadz Ahmad Basori. Oh ya, ada di pojok sana. Para asatizah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ustaz-ustaz dari Asiditi, terutama teristimewa Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet, selamat Pak ya. Gimana tuh bilangnya? Pak Slamet, selamat hidupnya gitu. Selamat seumur hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kayaknya ini sudah mulai lumayan panasnya. Kita upayakan sebelum sholat zuhur, mungkin sebelum jam 12 kita selesaikan. Yang penting paham, bisa ada yang dibawa pulang. Gitu Bu ya. Kalau ngantuk kayaknya nggak mungkin panas-panas gini. Sebenarnya kalau peringatan Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang sudah berulang-ulang kita lakukan. Mungkin karena seringnya kita lakukan, kita sudah paham. Hari ini mungkin kita tinggal mengulang-ulang, kaji saja. Bicara Isra Mi'raj, intinya adalah sholat. Tapi sebelum kita cerita lanjut, saya mau cerita tentang perjalanan kehidupan kita dulu secara singkat. Nanti baru kita lihat di mana pentingnya Isra Mi'raj. Salah satu intinya itu adalah sholat. Pertama yang kita harus pahami, bahwa kita sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan kita adalah perjalanan sekali jalan. Orang Inggris bilang one way ticket. Tiketnya cuma sekali jalan. Ketika kita gunakan tiket perjalanan itu, sampai ke tujuan, tidak bisa balik. Kalau kemarin naik haji, ada tiket pergi, ada tiket pulang. Begitu juga kalau kita jalan-jalan ke Bali, ke Jakarta misalnya, tiketnya itu bisa PP, pergi dan pulang. Artinya, kalau kita melakukan satu perjalanan sampai ke tempat tujuan, dan di tujuan itu kita merasa tidak nyaman, tidak bahagia, kita bisa balik lagi pulang. Karena ada tiket pulangnya, Bu. Katanya di Bali itu hebat. Kita pergi ke sana. Ternyata di sana yang ada itu cuma perempuan-perempuan pakai pakaian dalam aja gitu. Kalau kayak gitu nggak enak. Maka ada tiket, kita pulang. Tapi perjalanan yang saya jelaskan ini perjalanan sekali jalan.
Awalnya kita di alam roh diciptakan oleh Allah. Maka kita berjalan. Perjalanannya sampai ke alam rahim ibu kita. Sampai alam rahim ibu kita terus berjalan ke alam dunia. Sekarang ini ibu-ibu, ada yang merasa nggak enak di dunia ini. Banyak orang yang nggak enak. Terutama yang kena narkoba, kata Pak Camat tadi. Ketika dia merasa tidak enak hidup di dunia ini, bisa nggak dia balik lagi ke rahim ibunya? Di situ enak, Bu. Kita cuma tidur-tidur makan aja di situ. Bisa balik ke belakang? Nggak bisa. Karena ini perjalanannya sekali jalan. Lalu nanti di dunia, kita lanjut perjalanannya ke alam barzah. Ada yang balik dari alam barzah? Kalau balik dia, lari kita semua. Pocong datang. Nggak ada. Perjalanannya sekali jalan. Hatta di alam barzah, kita dalam posisi dijepit oleh bumi. Kuburannya sempit. Didoakan supaya kuburannya lapang, tapi dapatnya sempit. Boleh nggak dia balik lagi ke dunia? Nggak ada tiket balik. Yang ada tiket terus sekali jalan sampai ke nanti ke akhirat. Hati-hati ibu-ibu dan bapak sekalian dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, perjalanan yang sekali jalan ini harus kita pastikan bahwa ketika berpindah dari alam roh ke alam rohim, dari alam rohim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah ke alam akhirat yang akhir, pastikan kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Karena nggak bisa balik. Macam mana kalau kita menderita, tapi nggak bisa balik? Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, agar setiap terminal yang kita datangi pada kehidupan selanjutnya, kita mendapatkan kebahagiaan. Syukur ada malam Jumat kirim doa. Syukur. Kalau nggak ada kirim doa, nggak ada yang doakan kita. Anak-anak pun, tadi ibu-ibu pada nangis. Kenapa nangis? Lupa doakan ibunya. Baru tadi dipandu sama Ustadz Zulkarnain, baru ingat doakan ibunya. Bayangin itu. Kita di kuburan perlu doa, tapi yang mendoakan nggak ada. Lupa, sibuk dengan dunia. Jadi, perjalanan kita ini, perjalanan sekali jalan, kita sedang berada di dunia. Lanjutan penjelasannya, dan ini agak sulit diterima oleh akal kita. Al-Qasas 77, ketika kita hidup di dunia ini, justru Allah mengingatkan kita untuk mencari kampung akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita hidup di dunia, tapi justru Allah mengingatkan, dan carilah dengan segenap apa yang kamu miliki, mata, telinga, tangan, kaki, jabatan, harta. Untuk apa itu semua digunakan? Untuk mencari kampung akhirat. Bisa diterima dengan akal, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Kita hidup di dunia, tapi disuruh cari akhirat. Yang masuk akal itu, kita hidup di dunia, nyarinya dunia. Benar kan? Kata orang sekarang, dicari mati-matian dunia itu pun belum tentu dapat, Ustadz. Apalagi kita sibuk cari akhirat. Lepaslah dunia ini. Tapi
Quran itu kan benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah bilang tegas, jelas, lugas. Ketika kita hidup di dunia ini, gunakanlah segenap apa yang kamu miliki untuk mencari kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini sekadar jangan lupa aja. Ini mulai sekarang dibalik nih cara fikirnya. Yang dicari apa? Kampung akhirat. Dunia secukupnya saja. Jangan dunia yang dicari, akhirat secukupnya. Jadi kalau bab tadi bangun wakaf, ini babnya bahasa dunianya habis harta Pak Slamet tuh, habis. Hilang, berkurang harta Pak Slamet. Dari sudut pandang akal manusia. Tapi justru kalau dari sudut pandang Allah, itulah harta yang kekal itu. Yang ada di tangan Pak Slamet itu nggak jelas itu harta siapa. Kekayaan siapa nggak jelas. Tapi yang sudah diserahkan menjadi wakaf Madani Ikhwanul Hasanah, itulah yang sudah dipastikan menjadi milik Pak Slamet Riyadi. Adapun yang rumahnya, tabungannya, emasnya, itu belum pasti punya Pak Slamet Riyadi. Itu cara pandang yang benar. Apapun yang kita miliki, punya tanah, cari untuk kampung akhirat. Maka dibangun sekolah. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah. Untuk hidup di dunia, di beberapa ayat Al-Quran, kebutuhan dasar kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin. Orang bilang jadi pegawai negeri itu enak, jadi tentara enak, polisi enak. Kenapa? Udah ada gajinya, betul Bu? Padahal di sini saya yakin ada yang nggak ada kerja ini, nggak punya kerja. Paling ibu rumah tangga, betul? Udah berapa puluh tahun hidup Bu? 50 tahun, 60 tahun. Rezekinya ada nggak? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pegawai, mau nggak pegawai, sudah dijamin oleh Allah. Malah pegawai rezekinya kadang-kadang jadi nggak jelas. Kenapa? Hebat jabatan tinggi, tapi kena kolesterol, kena asam urat, duit banyak nggak bisa beli, nggak bisa makan. Ibu pantang semua dimakan, tapi pantang dekat, asal dekat ambil, dekat makan, gitu kan? Kalau pejabat Bu, pantang betulan, dia beli apa juga bisa. Kita beli apa? Beli daging paling sepotong 2 potong, karena udah lama kali nggak undangan. Pejabat Bu, sekali beli daging, dia beli 1 ekor kambing. Gampang, duitnya ada. Cuma nggak berani makan. Semua rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak usah mikirin kali dunia ini. Karena hidup di dunia sudah dijamin oleh Allah. Yang perlu sungguh-sungguh menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bagaimana jalan untuk mencapai kehidupan akhirat? Lanjutan ayat itu dibaca. Al-Qasas 77 tadi. Cuma satu aja jalannya. Mau dapatkan kampung akhirat, satu aja jalannya. Apa jalannya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ibu pernah melawan nggak sama Allah? Suruh sholat 5 kali. Pernah nggak 5 kali sehari? Sehari semalam? Dilarang Allah, pernah nggak dikerjakan? Disuruh Allah, pernah nggak ditinggalkan? Sering kita melawan Allah. Melanggar perintah Allah. Tapi pernah berhenti nggak rezekinya? Walaupun kita melawan kepada Allah. Ini, dunia ini penduduknya 7 miliar Ibu.
7 miliar penduduk dunia. Yang Islam 1,7 miliar. Berarti ada 4,3 miliar yang kafir. Yang kafir 4,3 miliar itu kan berarti melawan sama Allah. Nggak percaya dia sama Allah. Dikasih makan nggak sama Allah? Dikasih makan. Dikasih rumah nggak? Dikasih. Allah itu senantiasa berbuat baik walaupun hamba-hambanya melawan kepada Allah. Begitu juga kita. Kalau kita mau hari akhirat kita surga, maka jalannya cuma satu. Berbuat baik kepada orang lain. Nggak ada yang lain, Pak ya. Hanya berbuat baik. Ustaz, dia itu suka kali nyeritain saya. Suka ghibah saya. Rahasia saya dibongkarnya, Ustaz. Udah 5 rahasia saya dibongkarnya. Biar tahu, Ustaz ya, rahasia dia 100 ada sama saya. Terus ibu bikin apa? Orang yang ghibah, ngeribahin ibu, berarti dia masuk neraka, betul? Karena ibu merasa hebat, punya 100 aibnya, ibu bongkar 100 aibnya. Akhirnya ketemu di mana sama dia tadi? Mau. Dia ghibah kita, masuk neraka. Lalu, karena kita merasa punya rahasia dia juga, kita buka aibnya. Akhirnya, dua-duanya reuni di neraka Allah. Na'udzubillah. Makanya, untuk kampung akhirat, cuma satu aja jalannya. Apa jalannya? Berbuat baik. Bukan berbuat jahat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita buat baik, kebaikannya untuk kita. Kalau kita buat jahat, maka jahatnya juga akan kembali kepada kita. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Perwiritan ini buat kejahatan dengan perwiritan yang satu lagi. Yang sana balas dua-dua anggota wiridnya nanti wirid di neraka. Na'udzubillah. Bisa wirid di neraka, Bu. Makanya ketika orang berbuat jahat, stop. Ibu-ibu punya WA ini semua kan? Hati-hati. Jangan mentang-mentang punya WA, harga mahal lagi HP-nya, isinya nge-share yang hoax-hoax semua. Jadi penyakit sama kita. Pilihan pencari surga, pencari akhirat itu adalah cuma satu, berbuat baik. Itu pun berbuat baiknya diikat dengan kalimat wala tabghil fasada fil ardh. Berbuat baik tapi tidak boleh buat kerusakan di muka bumi. Ada orang perkara buat baik hebat. Buat masjid sendirian dia, nggak perlu kumpul-kumpul, rame-rame kumpul tek-tekan, nggak perlu. Sendiri aku bisa bikin masjid. Tapi hutan di Karo sana digundulinya. Bikin kebaikan, tapi buat kerusakan nggak bisa, nggak sampai ke akhirat ke surga Allah. Bikin kebaikan tanpa buat kerusakan di permukaan bumi. Jadi gampang aja. Ketika ibu bapak kita semua menjadi orang-orang pencari kampung akhirat, pencari surga, lalu yang dilakukannya hanya kebaikan, berlakulah sunnatullah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika kita berbuat baik, balasannya pasti kebaikan. Kita kembali kepada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini nanti 2 hikmah besar saja kita ambil. Yang pertama, Isra Mi'raj ini intinya sholat. Dan sholat ini
menjadi sesuatu yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Kita banyak perintah Allah. Tapi di antara perintah-perintah Allah itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Salat ini tidak ada yang lebih besar dibanding amal-amal lain dibanding dengan salat. Jadi amal mana yang paling besar? Jawabnya wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah, maksudnya salat, adalah akbar, paling besar. Sampai disebutkan batas seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Jadi melihat orang kafir atau tidak, karena kan hati, iman seseorang nggak ada yang bisa tahu. Karena di dalam hanya Allah saja yang tahu. Kita manusia hanya bisa lihat zahirnya saja. Seseorang itu kafir atau tidak, secara zahir lihat salat atau enggak dia. Begitu enggak salat, maka kafirlah dia. Itulah hebatnya salat ini. Dan keistimewaan salat begitu besarnya karena hanya ibadah salatlah yang perintahnya langsung dijemput oleh Nabi Muhammad SAW bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain melalui malaikat Jibril. Perintah-perintah Allah kepada kita semua melalui malaikat Jibril. Tapi salat Nabi Muhammad langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah posisi salat. Posisi yang apabila dia tidak ada, maka selesai kampung akhirat kita. Karena salat adalah cerminan iman. Nanti kalau baca surat Al-Mu'minun, maka syarat setelah disebutkan orang-orang yang menang itu adalah salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang beriman. Maka masuk surgalah orang-orang beriman. Maka masuk surga Firdauslah orang-orang beriman. Apabila punya amal dasar, yaitu salat yang khusyuk. Yang lain-lain ngikut. Tapi kalau salatnya sudah nggak ada, maka dia tidak akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat. Ada satu hal terkait salat ini, hikmah yang pertama. Salat itu tadinya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, perintahnya 50 kali sehari semalam. Turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang, balik lagi kau Muhammad. Balik lagi ketemu sama Allah, minta korting. Nggak akan sanggup umatmu 50 kali sehari semalam. Karena Nabi Musa ini Nabi yang paling kuat ya. Kalau orang sekarang bilang kayak Superman dia. Tangannya itu sebelah kayak perak. Sekali pukul mati semua. Siapa aja yang dipukulnya mati. Umat-umatnya juga kuat. Jadi minta lagi, kurangi. Akhirnya dari 50 kali menjadi 5 kali. Itu pun masih juga dianjurkan supaya dikurangi. Ini 5 kali pun berat ini umat kau. Betul Bu? Banyak orang Islam 5 kali pun tak sanggup dia. Ini udah disinyalir sama Nabi Musa. Umat kok 5 kali ini pun nanti umat kau pasti berat juga. Makanya banyak kalau di Medan itu, apa namanya itu? Pemain PSMS.
Persatuan sembahyang maghrib saja. Yang lain enggak. Ya, tanda berat. Walaupun secara zahir sholat itu mudah. 5 kali itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sesungguhnya adalah ikhtiar kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Begitu bangun subuh-subuh, kita sholat subuh. Sholat subuh, maka kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Nanti zuhur, hadirkan lagi Allah dalam kehidupan kita. Asar, hadir lagi Allah. Maghrib, hadir lagi Allah. Isya, mau tidur, hadir lagi Allah. 5 kali Allah kita hadirkan dalam kehidupan kita. Untuk apa, Bu? Untuk apa, bapak-bapak? Saya mau tanya nih, di sini banyak simpang-simpang lampu merah ya? Selalu nerobos nggak, Bu? Biasanya emak-emak tuh kan kalau naik kereta, lampu sennya ke kanan, dia ke kiri. Kalau jalan pokoknya tembus saja. Emak-emak Medan, bukan emak-emak Telaga Sari. Di Medan itu, setiap persimpangan, orang banyak nerobos jalan. Kapan dia nggak nerobos jalan? Nggak berani nerobos jalan. Kalau ada polisi di situ. Betul, Pak? Kalau ada polisi, berani nerobos jalan, Bu. Berani nggak pakai helm kalau ada polisi. Ketika ada polisi, maka kita nggak berani melanggar peraturan. Coba polisinya nggak ada. Semua berebut. Artinya, kehadiran polisi menyebabkan kita taat kepada peraturan. Itulah salah satu fungsi sholat, yaitu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita nggak berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berani maksiat? Karena lupa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz, sholat juga hanya dia. Berarti sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Masing-masing kita ada tugas. Ibu tugasnya sebagai masyarakat, saya sebagai anggota DPR, sebagai kepala desa, sebagai camat. Ini contoh sederhana. Kemarin keluar kepres tentang miras. Tahu ya? Kepresnya itu gini bunyinya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan ini boleh bangun pabrik minuman keras. Nyambung nggak itu? Kalau Pak Camat nggak bisa bilang, karena Pak Camat bawahan presiden. Pak Kepala Desa bawahan presiden. Tapi saya kan DPR. DPR itu tugasnya mengingatkan presiden. Dibayar puluhan juta tiap bulan, tugas saya tuh mengingatkan presiden. Kalau presiden salah. Tuhan yang Maha Esa mengharamkan minuman keras. Kok presiden membolehkan bikin pabrik minuman keras? Loh, sekarang aja belum ada pabriknya, udah pada mabuk anak-anak kita. Gimana kalau ada pabriknya? Baru narkoba aja Pak Camat udah bingung. Berapa ribu tadi sampai tingkat lorong. Baru narkoba, belum miras, Pak ya. Bayangkan kalau nanti miras turun di sini. Saya reses di sana ketemu ada anak-anak, inilah masyarakat yang lapor, ada anak-anak SD ngirup lem kambing. Tahu Bu Ibu? Lem kambing itu dibuka, itu dihirup, tenggen itu anak-anak itu. Ketika diadukan ke polisi, nggak bisa dituntut karena dia nggak masuk dalam jenis-jenis narkotika. Jadi banyak problem kita. Dididik di sini, Pak. Siap dididik, keluar tenggen semua orang. Ragu kita, gimana santri kita ini? Di sini bagus, keluar bisa tenggen juga dia. Maka
lembaga-lembaga pendidikan dibikin, tapi suasana kehidupan bermasyarakat juga harus kita perbaiki. Jangan sampai di sini dididik, keluar rusak lagi dia. Maka sebagai anggota DPR dan beberapa kawan-kawan yang lain, kita ingatkan Pak Presiden. Nggak bisa Pak Presiden. Kalau nanti kita bangun pabrik minuman keras, nanti rakyat kita tenggen semuanya. Untungnya Pak Presiden mendengar. Muhammadiyah juga bilang, NU juga bilang nggak usah. Akhirnya Presiden cabut kepresnya. Alhamdulillah. Karena ibu-ibu bapak sekalian, ketika mau naik Mi'raj, Nabi Muhammad itu ditawarkan 2 gelas minuman. Yang satu susu, yang satu khamar. Dan Nabi mengambil susu. Bayangkan. Lalu disebut bahwa minuman susu itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Artinya khamar tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dan nggak bisa. Masa pakai nama dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, berarti kita kan mengaku sebagai hamba Allah. Tiba-tiba boleh bangun pabrik minuman keras. Minuman keras ini kan minuman setan. Apa bisa sekaligus kita hamba Allah sekaligus menjadi hamba setan? Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa yang besar, sudah dewasa, akhirnya tarik-menarik, nasihat-menasehati itu berjalan. Yang tadinya boleh bikin pabrik minuman keras, sekarang sudah dicabut. Selaras dengan semangat peringatan Isra dan Mi'raj. Karena mabuk ini induk segala kejahatan. Saya tutup ceritanya dengan cerita ulama Barsisa. Ulama besar. Ulama hebat. Muridnya aja sudah bisa jalan di atas air. Bayangkan kalau ulama Barsisonya. Muridnya aja saking hebatnya sudah bisa jalan di atas air. Ceritanya begini. Ulama Barsiso itu nggak ada yang bisa mengalahkan kehebatan ibadahnya. Sehingga pada satu saat datang setan. Datang ke tempat ibadahnya Barsiso. Lalu setan itu beribadah 7 hari 7 malam. Nggak keluar-keluar dari masjid. Terus beribadah. Sementara ulama Barsiso yang hebat itu, dia waktu makan pulang ke rumah. Perlu kamar mandi. Takjub dia. Kenapa ada bisa orang yang beramal ibadah 7 hari 7 malam tanpa henti? Akhirnya Barsiso bertanya kepada setan ini. Berwujud manusia. Bagaimana caranya kita bisa beribadah 7 hari 7 malam tanpa istirahat? Sementara aku yang hebat ini nggak bisa. Maka dijawab sama setan ini. Oh, ini ada caranya. Kalau mau hebat beribadah seperti aku ini, harus maksiat dulu. Pikir-pikir Barsisonya. Dia kepingin bisa beribadah seperti setan yang wujud manusia tadi. Akhirnya setelah dipikir-pikirnya, kalau gitu nggak apa-apalah. Bolehlah maksiat dulu. Nanti aku tobat biar bisa hebat kayak kau. Boleh, kata setan tadi. Itu di sana ada warung. Ada penjaga warungnya perempuan. Pak Ustadz zina aja sama dia. Diminta maksiat kan? Minta zina. Apa kata ulama? Zina, nggak bisa. Itu dosa besar. Macam manapun aku nggak akan sanggup melakukan itu. Karena itu termasuk dosa yang besar dan menjijikkan. Kalau gitu kita cari anak-anak bayi aja yang kecil-kecil kau bunuh. Nggak ada yang tahu nanti itu. Apalagi membunuh. Makin nggak berani saya, nggak bisa kalau maksiat itu. Mencuri nggak bisa. Terakhir, karena
semua tawaran-tawaran itu nggak diterima, ditawarkan, kalau gitu gini aja lah, minum khamar aja macam mana? Cuma minum aja bu, minum khamar. Kalau minum boleh, itu ringan itu. Cuma paling seteguk 2 teguk kan? Membunuh hilang nyawa orang. Berzina tahu orang. Perempuan itu kan tahu bahwa ulamanya penzina. Mencuri itu mengambil hak orang lain. Tapi kalau minum khamar, berapalah beli segelas? Diminum. Kalau itu boleh. Maka akhirnya sepakat, berangkatlah orang ini minum ke warung itu. Namanya lah Ustaz. Jangankan minum, nyium aja mabuk ya kan? Begitu diminumnya, mabuk bu Ustaz ini. Berzina dia sama yang jaga warung. Dibunuhnya anak yang punya warung itu. Diambilnya barang-barang itu. Gara-gara minuman keras, hilang pertimbangan akal sehatnya. Tadi disuruh zina, nggak mau dia. Akalnya masih sehat. Suruh bunuh anak kecil, nggak mau. Akalnya sehat. Suruh curi, nggak mau. Akalnya sehat. Begitu masuk khamar, akalnya tidak sehat, maka semua maksiat yang lain dia kerjakan. Nauzubillah. Jadi bahaya. Makanya Nabi minumnya susu, nggak mau minum khamar. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, semuanya itu maksiat-maksiat yang kita hadapi kehidupan dunia ini, modal utamanya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat, hikmah utamanya adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Sedangkan polisi aja ada di samping kita, kita nggak berani maksiat, takut ditangkap, paling ditangkap masuk penjara. Masuk penjara dikasih makan, aman, tenang, nggak perlu kerja. Bayangkan kalau kita berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadir dalam kehidupan kita, maka pastilah kita tidak akan berani melakukan maksiat sekecil apapun. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau selama ini berani melakukan maksiat, berarti yang perlu diperbaiki adalah sholat kita. Karena sholat kita tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kita belum mampu menjadikan sholat itu mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semua apapun dalam perjalanan kehidupan kita dalam rangka mencari kampung akhirat itu semuanya menjadi lebih ringan. Semoga ada manfaatnya hikmah Isra Mi'raj dengan mendapatkan perintah salat yang akan memudahkan kita menjalankan kehidupan di dunia dalam rangka mencari kampung akhirat, mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.